warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG PAI dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022. Perkenalkan, saya Seli Salpian SPDI, pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 12 Konda, Konawe Selatan, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Hari ini, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja pada PPG PAI dalam jabatan angkatan 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek video pembelajaran yang saya lakukan di SD Negeri 12 Konda dengan materi Ayo Membayar Zakat di kelas 6. Terima kasih. ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya maju ke depan.
Satu, siap. Dua, berdiri. Tiga, tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang hebat, apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada temannya yang tidak hadir? Tidak. Ibu cek dulu satu-satu ya. Ade Revalina Pratiwi, Aidul, Aprilia Anggun Lestari, Aida, Hadir Bu. Marlion, Hadir Bu. Marsha, Hadir Bu. Novel Ahmad Nuriski, Dul, Reva, Hadir Bu. Intan, Hadir Bu. Ayu, Hadir Bu. Safa. Hadir semua ya. Oke. Baiklah anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masih materi yang sama, yaitu ayo membayar zakat. Kemarin kita telah mempelajari tentang macam-macam zakat. Zakat itu ada Dua. ada dua. Siapa yang bisa menyebutkan dari dua zakat itu? Saya Bu. Iya, silakan. Zakat mal dan zakat fitrah. Ya, zakat mal dengan zakat Fitrah. fitrah. Oke. Masih hubungannya dengan pelajaran yang kemarin tentang zakat mal dengan zakat fitrah. Sekarang kita akan masuk dalam pelajaran selanjutnya, yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah tentang zakat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, peserta didik terbiasa bersedekah sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga, peserta didik terbiasa bersedekah sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Tujuan yang selanjutnya, peserta didik dapat menguraikan arti mustahik dan musaki. Tujuan selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis orang-orang yang berhak menerima zakat. Tujuan selanjutnya yaitu peserta didik dapat memahami hikmah dan merumuskan contoh hikmah berzakat sebagai implementasi dari rukun iman. Sekarang Ibu mau bertanya, zakat itu kewajiban seorang muslim. Zakat masuk dalam rukun Islam yang keberapa? Ingat rukun Islam keberapa? Coba kita sama-sama mengingat kembali rukun Islam. Yang pertama, ucapkan 2 kalimat Syahadat. Yang kedua, mengerjakan atau menunaikan ibadah sholat. Yang ketiga, berpuasa. Nah, yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, naik haji bagi Yang mampu. jadi menunaikan atau membayar zakat itu masuk di rukun Islam yang keberapa? 4. Ya, Keempat. yang keempat. Sekarang kita masuk materi.
Golongan penerima zakat. silakan dibuka buku paketnya atau buka buku pelajarannya. Oke, sudah semua baca? Sudah? Semuanya baca? Sudah. Ya. Siapa yang yang berani maju ke depan membacakan? Reva, maju ke depan bacakan. Reva, silakan maju ke depan untuk membacakan. Orang yang berhak menerima zakat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin menggunakan hatinya, yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajibannya hari dari Allah. Reva, silakan dulu. Ya. Oke, baiklah Nana. Tadi teman kalian sudah membacakan materi tentang orang yang berhak menerima zakat. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok dan masing-masing sudah memiliki kelompok belajar kan? Kalau begitu silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan mencari kelompoknya. Kita akan berdiskusi. Kalian sudah bergabung di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar observasi untuk kalian memecahkan masalah tentang golongan-golongan orang yang menerima zakat. Sudah, kalian sudah mendapatkan semua lembar tugasnya? Nah, silakan kalian kerjakan berdasarkan hasil kerja kelompok kalian. Nanti kalau sudah selesai baru dipresentasikan hasil diskusinya. Paham? Paham? Oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Yang ini sudah. Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. 2
Yang lain, kelompok lain menyimak ya. Sebentar, silakan bertanya setelah ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Surah yang menjelaskan tentang orang yang menerima zakat, yaitu surat Al-Taubah ayat 60 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wafir riqabi wal gharimi na faridotam minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan membacakan hasil presentasinya. Ya, kelompok 2 dipersilakan. Artinya orang yang menerima zakat, sedangkan sedikit orang yang menerima zakat adalah mewajibkan sebagai harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan keadaannya. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, silakan presentasikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Ya. diskusi kami, yaitu tentang golongan penerima zakat. Orang fakir, orang sangat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski orang yang tidak cukup menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amin. Orang yang tidak gelap, orang yang baru masuk Islam, dikatakan masuk Islam. Hamba sahaya yang harus dari orang yang karena untuk kepentingan bukan hasiat dan tidak karena untuk Bismillah. Keperluan. Oke, terima kasih kelompok 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang hikmah zakat. 1. Membersihkan harta dan jiwa dari sifat tercemar seperti zikir dan tamak. 2. Dapat membantu orang yang kesusahan atau kesulitan ekonomi. 3. Mendorong manusia berjiwa sosial dari peduli sesama. 4. Mendorong manusia bersifat jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. 5. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, kita telah mempresentasikan masing-masing hasil diskusi kalian. Apakah ada yang mau bertanya terhadap kelompok lain? Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Kepada kelompok siapa? Ya, Rizky. Kami kelompok 2 mau bertanya pada kelompok 3, siapa saja yang berhak mendapat zakat? Ya, kelompok 3 silakan menjawab pertanyaan kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Yang berhak menerima zakat: 1. Orang fakir, 2. Orang miskin, 3.
5 orang berutang, 6 orang berjuang di jalan Allah, 7 hamba sahaya, 8 Ibnu Sadir. Ya, terima kasih kelompok berapa ini? Kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Siapa? Ayu. Ya, silakan bertanya. Kelompok siapa? Berapa Ayu? Kelompok 1. Ya. Ya, kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang orang yang penerima zakat, yaitu surah At-Taubah ayat 60 yang Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum kita tutup diskusi, Ibu ingin bertanya terkait dengan kesimpulan hasil diskusi kita hari ini. Surah apa yang menjelaskan tentang golongan penerima zakat? Surah ayat keberapa? Kemudian, ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada 8. Jadi, kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini adalah surah yang menjelaskan tentang golongan penerima zakat adalah surah At-Taubah ayat 60. Dan golongan yang berhak menerima zakat itu adalah 8 orang. Ya, sekarang di depan ini Ibu sudah menyediakan kalian media, yaitu gambar pohon. Gambar apa ini? Pohon apa? 8 golongan penerima zakat. 8 golongan penerima zakat. Sekarang Ibu akan memanggil kalian satu persatu. Yang Ibu panggilkan silakan maju ke depan ya. Oke, ini adalah pohon 8 golongan penerima zakat. Coba Ibu mau memanggil satu orang dulu. Nomor 1. Siapa yang mau maju ke depan? Angkat tangannya. Siapa? Anggun. Ayo silakan Anggun. Nomor 1. Silakan cari nomor 1 di depan. Nomor 1 yang penerima zakat siapa? Lihat bukunya situ. Siapa nomor 1? Orang yang menerima zakat siapa? Fakir. Orang? Fakir. Oke, nomor 1 Anggun silakan ditempelkan di sini. Nomor 1. Oke. Terima kasih Anggun. Silakan. Yang kedua, golongan penerima zakat yang kedua siapa? Orang miskin. Orang Miskin. Siapa yang berani maju ke depan? Dino siapa? Oh, Dani. Oke. Golongan penerima zakat yang kedua, coba bacakan siapa? Orang miskin. Cari nomor 2 di mana? Oh, di sini. Nomor 2. Terus yang penerima zakat ketiga siapa? Golongan apa? Ngurus zakat. Amir? Pengurus zakat atau amir? Yang ketiga pengurus. Siapa yang paling maju ke depan? Intan. Ketiga pengurus zakat. Berarti kecilnya. Oke. Terima kasih. Yang keempat, golongan penerima zakat yang keempat siapa? Mualaf. Mualaf. Areba. Yang kelima. Siapa yang kelima?
Hamba Siapa? sahaya. Hamba Sahaya. Hamba sahaya. Aidul. Kasih Aidul. Kedelapan. Siapa yang kedelapan? Ayu. Maju ke depan Ayu. Ini adalah pohon 8 golongan penerima zakat. Delapan. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Orang fakir. Yang kedua? Orang miskin. Yang ketiga? Pengurus zakat. Pengurus zakat atau ahli zakat. Yang keempat? Malam. Yang kelima? Orang haram. Yang keenam? Orang yang berjuang pada jalan Allah. Yang ketujuh? Hamba sahaya. Yang kedelapan? Ibu Sabi. Yang kedelapan Ibnu Sabi. Ya, itu adalah 8 golongan penerima Zakat. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok ya. Dengarkan, perhatian sini semua, anggun. Dengarkan ya, ini adalah LKPD yang Ibu sudah buat untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk. Kalian tulis dulu nama kelompoknya di sini, kemudian hari dan tanggal. Dan kalian baca langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya. Langkah-langkahnya ada ya, seperti ini langkah LKPD-nya. Bisa? Bisa dikerjakan? Bisa. Ya, silakan. Ini kerjakan secara kelompok ya. Kerjakan secara kelompok. Oke. Silakan dikerjakan. Oke, sudah semuanya? Sudah semua? Oke, kalau begitu silakan satu orang kumpulkan tugasnya. Aidul, silakan kumpul tugasnya temannya semua. Kumpulkan ya. Oke, terima kasih Aidul. Kita jawab bersama-sama ya lembar kerjanya. Susunlah kartu di bawah ini, kiri dan kanan sesuai dengan pasangan yang tepat. Nomor 1, Musaki pasangannya. Sebutkan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, Musaki pasangannya sebutan orang yang mengeluarkan zakat. Terus Mustahik pasangannya apa? Sebutkan orang yang berhak menerima zakat. Ya, Mustahik sebutan orang yang menerima Zakat. fakir. Tidak punya harta dan penghasilan tetap. Oke, fakir pasangannya tidak punya harta dan penghasilan pasangannya. Punya penghasilan tetap tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Coba ambil zakat. Panitia Zakat. mualaf pasangannya. Orang yang baru masuk Islam. Ya, Rika pasangannya. Hamba sahaya atau budak. Gorin pasangannya. Punya hutang dan tidak mampu membayarnya. Membayarnya ya. Sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil.
berikan. Silakan kalian jawab di rumah. Nanti minggu depan baru Ibu periksa tugas kalian. Paham? Ya. Ya. Ini tugasnya dikerjakan di rumah ya. Sudah semua? Silakan rapikan bukunya. Rapi semua. Semuanya setelah kita berdiskusi dan menyimpulkan dan mengerjakan tugas hari ini, Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Sebelum kita pulang, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang ayo berzakat terkait dengan 8 golongan penerima zakat. Kesimpulan hari ini, yang berhak menerima zakat sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan. Fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amin, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharib, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Itu adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan kita pulang. Ya, silakan maju ke depan pimpin doa. Satu siap. 2 berdiri. 3 ke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Perempuannya terlebih dahulu. Silakan maju dari sini kemudian